Oke, mumpung sekarang lagi musim hujan, di video ini kita akan memberikan tips and trik cara merawat mobil dengan standar detailing. Nah, di sini kita ada Ko Adi yang akan ngebantu ngejelasin semuanya. Langsung aja masuk ke dalam pertanyaan pertama. Nah, Ko Adi, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan pertama kali sebelum mencuci mobil? Oh, yang pasti peralatannya ya. Nah, peralatannya nanti kita bisa lihat langsung di B-roll. Tempatnya tuh yang penting ada atapnya. Kalau misalnya suasananya karena ada atap jadi gelap, lampunya terang. Sekarang, tahapan apa yang pertama kali harus dilakukan waktu mencuci mobil? Kita akan mulai dari kolong. Untuk pertama itu yang harus kita bersihkan adalah velg, ban, dan area-area yang paling kotor ya. Ini menggunakan pons dan sikat apapun yang berbeda dengan yang akan kita pakai untuk di bodi. Kok, kenapa sih kita harus mencuci dari kolongnya dulu? Nah, karena gini ya, kalau misalnya kita cuci bagian atasnya dulu, lalu kita pindah ke kolong, otomatis kan air yang ada di bodinya tuh dibiarkan lama. Itu bisa menyebabkan mobilnya jadi jamuran. Nah, makanya kita pilih kolong dulu, supaya apa? Supaya bodinya nggak kena air dulu. Pas kita bersihin kolong, setelah kolongnya bersih, baru kita lanjut ke bodi. Nah, Ko, kenapa mobil bisa baret setelah dicuci ya, Ko? Ini mungkin step berikutnya nih. Kita kan melakukan cuci untuk area bodi ya dan kaca. Nah, sebelum kita masuk ke step pencucian, itu sebaiknya mobil dikasih busa dulu ya dengan menggunakan foam lens. Buat kalian yang di rumahnya punya jet wash atau bisa menggunakan yang manual seperti ini ya, yang kita pakai untuk snow wash lah gitu ibaratnya. Supaya apa? Supaya kotoran yang ada di bodi itu luntur dulu jadi lembek, baru kita melakukan cuci dengan sentuhan. Atau misalnya di rumah yang nggak ada ini juga, pakailah air bertekanan tinggi. Jadi itu disiramkan ke seluruh bodinya sebelum kita melakukan yang lain. Cuci dengan sentuhan ya. Jadi sebelum mencuci, kita siram dulu dengan air bertekanan tinggi supaya kotorannya jatuh, baru kita lanjut ke step pencucian. Lalu sekarang kan kita mau lanjut ke dalam pencucian bagian bodi nih, Ko. Nah, kira-kira apa sih yang harus diperhatiin selama pencucian bodi ini? Di saat nyuci bodi eksterior, itu kita harus menggunakan shampoo yang pH balance. Dan sebaiknya gunakanlah Grid Guard. Supaya apa? Kalau misalnya kita nyuci, kotorannya turun ke bawah Grid Guard, pas kita ambil sabunnya atau shampoo-nya, kotorannya nggak ikut naik. Nah, ini area ban harus kita cuci ya. Supaya apa? Supaya waktu kita semir tuh hasilnya kayak ban baru. Nah, waktu gosoknya juga harus searah ya. Jangan sampai ngeringker gini. Diambil busanya ya, jangan airnya. Nah, terus pastikan kita kalau bilas tuh dari atas ya. Jangan bilas bawah dulu baru atas. Ntar bawahnya udah bersih, kena shampoo lagi, jadi kotor lagi gitu. Nah, Ko Adi, tadi kan Ko Adi sempat bilang nih kalau gerakan microfiber harus searah. Kira-kira kenapa sih harus searah? Emang nggak boleh kanan kiri atas bawah aja, Ko? Oh, kalau yang muter-muter gitu ya? Nah, kalau itu tuh jahatnya kadang-kadang kalau ada kerikil yang ke bawah tuh bekas luarnya akan tambah banyak gitu. Kalau searah tuh kan biasanya turun ya, jadi aman gitu cenderung. Baratnya berkurang. Kemudian aku ada pertanyaan nih, Ko. Kenapa jamur bisa muncul di mobil? Nah, kalau jamur tuh pasti awalnya gara-gara ini. Shampoo yang digunakan itu bukan shampoo yang pH balance. Dan yang selanjutnya adalah tahapan pengeringan. Nah, tahapan pengeringan tetap nonton video ini karena nanti akan dijelaskan di bagian akhir. Sebelum kita masuk ke dalam tahapan pengeringan, aku pengen nanya, Ko. Ini mungkin pertanyaan yang banyak orang belum tahu. Apakah PPF bisa pakai sabun biasa aja atau harus pakai sabun khusus? Nah, pada intinya memang harus pakai shampoo yang pH balance ya untuk cuci mobil. Karena apa? Supaya nggak cepat kusam. PPF harus pakai shampoo khusus. Mungkin ada shampoo khusus, tapi logikanya PPF itu lebih tahan terhadap baret. Jadi, dengan mencuci dengan benar aja, pastinya PPF itu akan awet sih. Nah, Ko, mendingan kita nyuci sendiri atau nyuci di car wash? Car wash. Karena nyuci mobil itu idealnya minimal ada 3 orang. Minim banget 2 orang. Kalau nyuci sendiri tuh
apalagi yang cap mbak atau cap suster ya, itu udah pasti area atap nggak sempat dikeringin kadang-kadang. Itu kalau sampai terjadi water spot atau jamur, tuh susah banget dibersihin ya. Apakah setelah hujan kita harus nyuci atau biarin aja? Karena banyak orang yang lakuin itu sih. Idealnya iya, secepatnya harus dicuci. Tapi nggak harus cuci buru-buru di rumah ya. Misalnya kayak, udahlah pulang rumah, misalnya ada kena hujan, terus cuman disiram doang, nggak dicuci dengan benar, itu malah menurut saya bikin mobil tambah hancur ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap pengeringan nih. Nah, menurut Koko, mendingan kita pakai microfiber, Atau Kanebo drying towel, atau pakai blower. Oke. Jadi, nih seperti ini Kanebo atau Camoise, ini drying towel. Fungsinya sama sebenarnya. Dia hanya mengeringkan air dan ini hanya boleh dipakai pada waktu mobil setelah dibilas ya. Kayak kondisi sekarang nih udah dibilas, kita pakai ini. Oke. Nah, kalau microfiber kita pakai buat ngeringin air, itu sebenarnya kurang pas. Karena nanti bakalan butuh microfibernya terlalu banyak dan hasilnya nggak akan maksimal gitu. Kalau blower itu sangat butuh sekali. Pada waktu mobil udah beres, itu kita blower bagian sela-selanya supaya airnya nggak tersimpan di dalam. Nah, biasanya air yang tersimpan itu air yang ada shampoo-nya. Nah, air yang ada shampoo-nya itu kalau misalnya terkena bodi lagi setelah kita keringkan, itu akan susah dihilangkan gitu. Jadi blower perlu. Dan setelah bersih semuanya, terakhir baru kita keliling pakai microfiber supaya nggak ada bintik-bintik air. Jadi bersihnya sempurna. Nah, setelah pengeringannya selesai nih, nah baru kita QC pakai microfiber nih. Mari lihat nih. Ini kayak air-air bintik-bintik air yang masih tertinggal. Ini kita lap. Selama tahap pengeringan perlu nggak sih pakai QD? Nah, ini QD. Misalnya kita lagi ngelap nih, itu kayak kelihatan, wah ini kayak cuacanya panas banget nih. Kalau gua lap pakai ini, tar baret nih. Nah, itulah gunanya QD. Dia itu sebagai media ya, kayak oli lah kalau di piston itu, supaya dia mengurangi gesekan. Nah, QD yang kita pakai ini dari Jerman production-nya. Jadi kualitasnya sangat bagus dan bisa ada water repellent-nya. Jadi buat yang untuk ngerawat di rumah, QD ini sangat bagus ya. Nanti semua alat-alat yang kita pakai ini bisa dibeli di link yang ada di description. Nah, kalian teman-teman perhatiin ya, ini bannya udah habis dicuci, udah bersih. Tapi untuk meningkatkan penampilan si mobil, layaknya sepatu itu harus disemir. Nah, sama ban juga harus disemir. Semir ban kita ini sangat awet dan ada water repellent-nya kayak coating ya. Dan tampilannya saya sangat picky dalam memilih semir ban. Walaupun harganya agak sedikit mahal, tapi kualitasnya tahan lama dan warna yang dihasilkannya bagus banget. Kok berapa kali sih dalam seminggu sebaiknya kita mencuci mobil? Aman nggak ya kalau misalnya terlalu sering mencuci mobil? Menurut saya tuh paling sering itu 3 hari sekali. Nah, untuk menghemat biaya cuci, sebaiknya mobil di coating. Karena apa? Karena kalau udah di coating, itu mobil itu cenderung terlihat bersih. Bahkan seminggu sekali dicuci pun masih tetap terlihat bersih. Habis kena hujan misalnya, kita nggak perlu takut buru-buru harus cuci sekarang, besok aja nggak apa-apa kan udah ada paint protection-nya. Ya kalau nggak alternatifnya pakai wax. Cuman ya siap-siap aja. Wax 2 minggu sekali harus di-apply ulang karena dia cepat luntur, beda dengan coating gitu. Oke. Nah, baiknya menurut Koko pagi atau sore sih mencuci mobil itu? Waktunya sih sebenarnya bebas, tapi hindari itu jam 10 sampai jam 4 sore itu jangan deh. 10 pagi sampai 4 sore itu mataharinya sangat terik. Andai kata mau nyuci di jam itu ya sebaiknya atapnya harus yang bener-bener nggak panas gitu. Dan kalau nyuci waktu malam pastikan lampunya terang, karena kalau misalnya nyuci di tempat yang agak gelap itu kadang-kadang waktu pengelapan terakhir itu kurang bersih. Jadi cenderung bisa water spot. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan konten video kami, silakan langsung subscribe dan share aja ya. Dan kalau misalnya kalian mau mobil kalian kinclong, bisa coating di tempat kami aja, di Mr. Brightside. Jangan tempat lain ya, Mr. Brightside Detailing. Bye-bye. Bye-bye.